Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus berinovasi menyempurnakan mekanisme pembayaran APBN. Di antaranya melalui modernisasi sistem pembayaran APBN secara non-tunai, salah satunya dengan penggunaan kartu kredit pemerintah yang berlaku menyeluruh sejak 2019. Implementasi kartu kredit pemerintah atau KKP tak hanya bertujuan meminimalisir penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, namun juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, serta mengurangi cost of fund atau idle cash dari penggunaan uang persediaan. Yang pertama adalah terkait dengan transparansi. Kalau kita menggunakan cash, itu susah kita lacak. Makanya kalau kita udah ngomongin transparansi, ujung-ujungnya kita bicara tentang akuntabilitas. Akuntabilitasnya akan sangat jauh lebih baik, karena pemerintah akan lebih mudah mempertanggungjawabkannya. Atau kalau kita balik, kita lebih mudah meminta pertanggungjawaban dari pemerintah terkait penggunaan uang negara, terkait dengan APBN. Karena semuanya digital. Nah, yang kedua adalah menyangkut masalah kecepatan. Karena pemerintah dalam melaksanakan procurement, pembelian dan sebagainya bisa menggunakan kartu kredit pemerintah, sehingga lebih mudah. Jadi dalam banyak hal saya kira kartu kredit pemerintah ini adalah sesuatu yang positif yang bisa kita harapkan membantu kita memperbaiki banyak hal tadi. Proporsi uang persediaan kartu kredit pemerintah adalah sebesar 40% dari total uang persediaan. Kartu kredit pemerintah terdiri dari KKP non-domestik dan KKP domestik yang hanya boleh dipergunakan untuk keperluan belanja yang dibiayai oleh mekanisme uang persediaan, yakni belanja barang operasional serta belanja modal, dan keperluan belanja perjalanan dinas jabatan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun limit belanja barang operasional serta belanja modal paling banyak Rp50 juta dan belanja perjalanan dinas jabatan Rp20 juta masing-masing untuk pertama kali per kartu kredit dalam 1 bulan. Pada akhir Agustus 2022, pemerintah berkolaborasi dengan BI dan Himbara meluncurkan kartu kredit pemerintah domestik. Varian ini menggunakan skema pemrosesan domestik melalui gerbang pembayaran nasional. Di samping meningkatkan efisiensi biaya transaksi, pemanfaatan sistem GPN juga dapat mengurangi potensi ketidakamanan data dan transaksi kartu kredit, serta mendorong kemandirian nasional. Kalau pemerintah menginisiasi, termasuk juga mempromosikan penggunaan GPN, ini tentu adalah suatu hal yang sangat baik, karena satu menghemat, tadi manfaat dari transaksi digitalnya, yang kedua adalah membangun nasionalisme, yang ketiga adalah kita menghemat, kita tidak perlu membayar kepada pihak lain. Transaksi KKP domestik via KRIS juga dapat mengerek pendapatan UMKM, mengingat jaringan merchant KRIS yang luas dan didominasi oleh UMKM. Per 2022 saja KKP domestik dapat digunakan di lebih dari 20 juta merchant KRIS di seluruh Indonesia dan akan terus bertambah. Hingga triwulan 2 2023, data aplikasi Sakti Ditjen Perbendaharaan mencatat KKP domestik telah digunakan oleh kurang lebih 600 satker di seluruh Indonesia, dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai sebesar Rp26 miliar. Pengembangan kartu kredit pemerintah atau KKP masih terus berlanjut disertai dengan penyesuaian limit. Pada Mei 2023, pemerintah meluncurkan KKP domestik kartu fisik yang kemudian dikenal sebagai Kartu Kredit Indonesia atau KKI segmen pemerintah. Saya kira ini adalah gagasan bagus, inisiatif yang sangat bagus. Persoalannya adalah bagaimana kita mensinkronkan, mengharmonisasi ketentuan-ketentuan yang ada. Ya kan, ini pasti kan terkait dengan pengeluaran pemerintah, belanja pemerintah. Ada aturan-aturan main yang harus dipenuhi. Nah, sinkronisasi ketentuan-ketentuan, aturan-aturan main itulah yang saya kira yang harus disesuaikan, sehingga pelaksanaan, pemanfaatan atau penggunaan kartu kredit pemerintah di dalam setiap transaksi, setiap belanjanya pemerintah itu bisa dilakukan secara baik dan bisa dipertanggungjawabkan.